Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada pimpinan pesantren yang kita cintai ini, yaitu Ustadz Mukhrajin beserta keluarga. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada seluruh dewan guru dan staf pengajar di pesantren yang kita cintai ini. Kemudian yang saya muliakan dan yang saya hormati selanjutnya kepada seluruh adik-adik semua, santriwan dan santriwati yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan dan ibadah yang lain, amalan kita semua diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Adik-adik yang dimuliakan Allah, jadi pada pertemuan kali ini saya ingin mengupas sebuah nasihat, sebuah perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah pernah mengatakan yang bahwasanya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhanya di dalam kebaikan. Allah Ta'ala apa yang sembunyikan? Ridhanya di dalam kebaikan. Kenapa Allah menyembunyikan ridhanya di dalam kebaikan? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua amal kebaikan. Karena kalau misalnya ridha Allah hanya ditaruh di salat duha ataupun salat tahajud, mungkin kita hanya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat tahajud saja ataupun salat duha saja. Tetapi karena ini ridhanya Allah disembunyikan di semua amal kebaikan, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua amal kebaikan dengan harapan kita akan memperoleh ridha Allah. Maka dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita anggap remeh sekecil apapun itu amal kebaikan, karena kita tidak mengetahui barangkali di dalam amal kebaikan itu walaupun kecil di dalamnya ada ridha Allah. Jadi Imam Al-Ghazali, ada sebuah kisah Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu ulama yang kita ikuti di dalam ilmu tasawuf seperti yang telah kita pelajari tadi subuh. Imam Al-Ghazali setelah beliau wafat, ada orang yang memimpikan beliau. Ada murid yang bermimpi sama Imam Al-Ghazali, kemudian menanyakan kepada Imam, "Ya Imam, ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam, apa yang Allah perlakukan terhadapmu setelah engkau wafat? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, "Ghafarallahu li." Allah Ta'ala mengampuniku. Kemudian murid tadi menanyakan, apa itu karena karya tulismu? Apa itu karena karanganmu yang begitu banyak, wahai Imam, sehingga engkau memperoleh ampunan daripada Allah? Imam Al-Ghazali menjawab, bukan. Itu pahalanya lain, karangan itu ganjarannya lain. Tetapi ampunan pertama yang saya dapat dari Allah setelah saya meninggal, yaitu berkat seekor lalat. Berkat seekor lalat, ampunan yang Imam Al-Ghazali peroleh setelah beliau wafat. Kata Imam Al-Ghazali, setelah saya wafat, pada suatu waktu saya pernah menulis dalam kesendirian saya, tiba-tiba hinggap seekor lalat di ujung pena saya. Rupanya lalat itu meminum bekas tinta yang menempel di ujung penanya Imam Al-Ghazali. Karena kan dulu antara pena sama tintanya itu dipisah, belum seperti sekarang disatukan, kan? Jadi untuk menulis itu harus terlebih dahulu penanya dicelup ke dalam tinta. Jadi kata Imam, ketika lalat itu hinggap kemudian meminum tinta yang menempel di ujung penanya Imam Al-Ghazali, ketika itu saya ingin melanjut nulis, maka saya tahan. Saya tunggu hingga lalat itu selesai minum, dia terbang, baru saya lanjut nulis.
Rupanya Imam Al-Ghazali bersedekah setetes tinta kepada lalat, tetapi tidak disangka amalan itu diterima oleh Allah sehingga menjadikan penyebab Imam Al-Ghazali mendapatkan ampunan pertama dari Allah. Nah, ada kisah lain. Mau dengar kisah hari ini? Jadi ada kisah lain. Ini kejadiannya sama seorang wanita tukang memandikan jenazah. Jadi kebiasaan wanita ini memandikan jenazah. Tiba-tiba pada suatu hari wanita ini memandikan jenazah seorang wanita salihah. Jadi wanita salihah ini agak lain. Mulai dari dia mandikan sampai dikafankan, ternyata wanita salihah ini senyum. Bahkan senyumnya lebar. Kan mungkin kalau kita yang jarang memandikan jenazah bikin takut, ya. Jenazah tapi senyumnya lebar sehingga membuat yang memandikan jenazah tadi penasaran. Saking penasarannya, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya mau tahu ya Allah, apa rahasia dari wanita ini, apa amalan dari wanita salihah ini sehingga mulai saya mandikan sampai saya kafankan, itu jenazahnya senyum, bahkan senyumnya lebar. Saya sudah memandikan banyak jenazah ya Allah, tetapi tidak pernah saya melihat jenazah orang yang senyumnya lebar seperti senyumnya wanita salihah ini. Rupanya doa dari wanita yang memandikan jenazah tadi diterima oleh Allah. Malamnya dia bermimpi bertemu dengan wanita yang telah meninggal tadi, yang dia mandikan tadi. Akhirnya dia bertanya kepada wanita salihah itu, "Wahai saudaraku, apa amalan yang engkau kerjakan sehingga engkau meninggal dalam keadaan tersenyum, bahkan senyummu lebar?" Akhirnya wanita itu menjawab, ada satu amalan yang saya lakukan setiap hari, di mana setiap pagi saya selalu keluar rumah dengan membawa makanan. Saya bersedekah, saya sedekahkan makanan itu kepada siapapun yang saya jumpai. Pokoknya saya berprinsip tiap pagi itu keluar dengan membawa makanan seberapa yang saya punya. Tiba-tiba pada suatu hari karena hujannya lebat, cuaca buruk, saya tetap keluar rumah membawa makanan. Kemudian tidak ada seorang pun yang saya jumpai di luar untuk saya sedekahkan. Dan saya berprinsip, makanan yang sudah saya bawa keluar dari rumah, kemudian sudah saya rencanakan untuk menyedekahkannya kepada orang lain, saya tidak ingin makanan ini kembali lagi ke rumah. Akhirnya saya dapati bahwasanya ada seekor keledai. Akhirnya saya berikan makanan itu kepada keledai. Dan setelah saya wafat, amalan pertama yang menjemput saya ialah pahala sedekah saya kepada seekor keledai. Tapi adik-adik semua perlu diperhatikan di sini, bukan berarti sedekah kepada keledai itu lebih baik daripada sedekah kepada manusia. Tetapi yang diperhatikan di sini, yang dinilai di sini ialah sedekah yang mungkin kecil, yang mungkin remeh di mata manusia, akan tetapi jika diterima oleh Allah itu akan sangat berarti, bahkan akan sangat besar di pandangannya Allah. Maka seperti yang dikatakan ulama, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun itu amal kebaikan, karena kita tidak mengetahui kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ridha dan surganya Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Allah menyembunyikan murka di dalam maksiat. Apa hikmahnya? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam menjauhi semua bentuk itu kemaksiatan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang di dalamnya ada murka Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kenapa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Karena kalau misalnya Allah menaruh Lailatul Qadar itu di malam ke-15, maka kita hanya fokus beribadah di malam ke-15. Tapi ini hikmahnya sangat besar. Dengan disembunyikannya Lailatul Qadar oleh Allah, sehingga kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai sebulan penuh, dengan harapan agar kita memperoleh Ramadan, dengan harapan kita agar memperoleh pahala yang besar ketika kita beribadah tepatnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau
Jumlahkan berapa tahun kira-kira jumlahnya? Nah, ini sudah saya jumlahkan. Jumlahnya 83 tahun 4 bulan. Itu sama bandingannya dengan 1000 bulan. Apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita beribadah di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar, hanya segitu? Tidak. Tapi balasan yang Allah berikan lebih daripada itu. Karena angka tertinggi dalam bahasa Arab itu 1000 alaf. Jadi orang Arab menyebutkan 1000 itu alaf, alfun. Kalau orang Arab menyebutkan 1.000.000 itu alaf-alaf, beribu-ribu. Jadi maknanya Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ulama mengatakan lebih baik daripada batas tertinggi, lebih baik dari angka tertinggi. Artinya tidak ada batasnya. Cuman sebenarnya ada kisah lain. Pada waktu itu, ini ada kisah lagi. Bisa dilanjut kira-kira ceritanya. Pengen kan disimak kan ceritanya kan? Jadi ada cerita lain yang bahwasanya pada waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Jadi Rasulullah menceritakan kepada para sahabat yang bahwasanya ada 4 orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Siangnya dia berjihad kepada Allah, malamnya qiyamul lail, tegak beribadah kepada Allah, sedetik pun tak pernah berbuat maksiat. Sahabat sedih. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan sedih, karena ada satu malam kalian akan diberikan lebih daripada mereka. Jika kita beribadah di malam itu, kita akan memperoleh kebaikan lebih dari Allah berikan kepada 4 pemuda tadi ahli ibadah, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu rakaat kita laksanakan di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di luar Ramadan. Satu tasbih yang kita ucapkan di dalam Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Begitu yang diungkapkan oleh Imam An-Nakhai. Amalan sunat yang dilakukan di bulan Ramadan itu setara dengan amalan fardu yang dilakukan di bulan selain Ramadan. Apalagi yang dikerjakan sekarang adalah amalan yang bukan fardu. Adik-adik yang dirahmati Allah, sudah berapa poin? 1, 2 atau 3? 3. Sekarang yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, Allah Ta'ala menyembunyikan menyembunyikan waliullah di antara para manusia. Tahu itu waliullah? Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang diberikan keramah yang berbeda dari manusia biasa oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala kenapa? Apa tujuannya Allah menyembunyikan wali di antara para manusia? Supaya kita tidak menganggap remeh satupun dari makhluk Allah. Kadang orang yang mungkin kita lihat biasa saja, dia waliullah. Jadi hikmahnya supaya kita tiap orang yang kita temui, kita meminta agar dia berdoa kepada kita. Mudah-mudahan orang yang kita temui tadi, yang kita minta agar dia berdoa ke kita, itu adalah seorang wali Allah. Umar bin Khattab mengatakan, jika kalian keluar rumah kemudian mendapati manusia, maka jangan anggap dirimu lebih baik dari orang lain, tapi anggap orang itu lebih baik daripada kita. Begitu yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala menyembunyikan umur di dalam Allah Ta'ala menyembunyikan ajal, kematian di dalam umur. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menyembunyikan ajal di dalam umur kita? Supaya kita bersiap-siap untuk kematian, supaya kita tiap hari memaksimalkan ibadah demi bekal untuk menghadapi hari setelah kematian. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala, yang terakhir ini, Allah Ta'ala menyembunyikan solat yang paling besar pahalanya di antara salat 5 waktu. Di antara salat 5 waktu itu ada salat yang paling besar pahalanya, ada salat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Cuman kita tidak mengetahuinya. Kenapa Allah menyembunyikan itu? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua itu salat 5 waktu agar kita memperoleh fadilah salat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara salat 5 waktu itu tadi. Adik-adik yang dimuliakan Allah,
Mungkin itu 6 poin yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Sudah diingat kan, semua sudah ditulis kan. Jadi mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.